Assalamualaikum, Bu Maf. Waalaikumsalam Ibu Puji. Bagaimana nih Bu Maf kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali Bu Maf ini hari ini ya. Oke, Insya Allah. ya kemarin Bu Maf ini ada apa ya? Telepon saya katanya mau ada yang ingin diomongin. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Puji. Saya sudah janjian nih sama teman CGP saya. Kebetulan dia itu sedang ada masalah dan ingin melaksanakan coaching seperti itu Bu. Jadi saya mengharapkan Ibu Ya, Puji nanti bisa menjadi observer bagi saya dan juga teman saya dalam melaksanakan coaching tersebut Bu. oke. Jadi Bu Maf ingin saya menjadi observer, observer Bu Maf Tuha ya, untuk Iya, mengamati Bu Maf ketika melakukan kegiatan coaching. Seperti itu ya Bu Maf. iya betul sekali Bu Puji. Kira-kira kapan nih jadwalnya mau dilaksanakan coachingnya? Hmm, kayaknya hari ini Bu, bisa kan? Oh ya kebetulan bisa, sekarang saya ada waktu luang. Boleh hari ini kita melakukan kegiatan coaching. Siapa nih yang akan menjadi coachingnya? Iya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali Bu atas Ya, sama-sama. kesempatannya, atas waktunya. Kebetulan yang akan menjadi coach saya pada hari ini adalah Ibu Ibu Ros Bu dari Oh, sekolah SMK Indramayu. oh ya, jadi hari ini Bu Muf akan melakukan coaching dengan Ibu Ros sebagai coachingnya ya. Nah, Iya. persiapan apa saja nih yang sudah Ibu Maf lakukan untuk kegiatan coaching ini? Persiapannya ya Bu, saya sudah menyiapkan beberapa ini Bu, jadi beberapa percakapan yang nanti akan saya kembangkan gitu untuk lebih memberdayakan coach saya, seperti Oke, itu Bu. Kemudian saya juga menyiapkan eh, 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 kondisi saya dalam keadaan yang prima sehingga saya bisa dapat bisa hadir penuh, kemudian dapat mendengarkan secara aktif, seperti itu Bu. oke, bagus itu. Jadi kompetensi yang akan nanti dikembangkan dalam kegiatan coaching ini, kompetensi apa aja itu Bu Maf? Iya, baik. Kompetensinya tentu tiga kompetensi inti daripada coaching itu sendiri ya Bu ya. Yang pertama Ya, adalah kehadiran penuh. Di situ saya berharap nanti Ibu Puji dapat mengamati eh, gerakan-gerakan saya gitu Bu. Apakah saya bisa hadir secara penuh gitu dan menyimak coach saya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Apakah di situ saya merespon coach saya dengan sangat baik atau bagaimana gitu seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. baik. Oke, untuk kompetensinya itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang lebih spesifik yang akan saya observasi itu kompetensi apa nih yang mau diobservasi oleh saya? Iya, jadi secara spesifik saya mengharapkan saya dapat mendengarkan secara aktif gini Bu, secara aktif bagaimana rencana aksi daripada coach saya, apa yang bisa saya lebih berdayakan daripada coach saya tersebut. Hmm. Oke, baik. Berarti yang akan diobservasi itu mendengarkan aktif ya, agar si coach bisa melakukan rencana aksi dan memberdayakan si coach tersebut. Ya, Nah, betul. Seperti itu ya, Bu. kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa eh, agar bisa dibilang tercapai gitu mendengarkan aktif dari Ibu Mafina? Oh iya, jadi indikator yang tercapai, saya mengharapkan gini Bu, coach saya dapat membuat komitmen gitu Bu dengan saya tentang eh, pelaksanaan coachingnya gitu, tentang rencana aksinya maksudnya. Oke,
Jadi apabila si coach itu sudah melakukan rencana aksi, itu sudah masuk indikator bahwa Ya, ya Bu Maf komitmen. Ya, sudah tercapai dalam kompetensi mendengarkan aktif ketika bersama coach ya. iya betul. Ya, ya. Oke, Mangga silahkan nanti dihubungi coachnya langsung. Nanti saya akan mengamati dari sini ya Bu Maf. Ya, baik Ibu. Sebentar ya Bu, saya akan memanggil coach saya. Ya, Mangga, Mangga. Maaf, ini sudah coba disapa dulu barangkali hadir atau Halo Ibu Ros. Halo, selamat siang Ibu Rosi. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam Ibu Rosi. Gimana kabarnya Ibu Rosi? Alhamdulillah. Baik, Ibu Ma. Eh, gimana nih Ibu Rosi? Sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Iya, kemarin kita sudah janjian ya Bu ya. Kita akan melaksanakan coaching pada hari ini. Eh, eh, kira-kira ada masalah apa ya Bu ya? Iya, Bu. Ini tentang siswa saya, Bu. Saya kan ngajar di SMK ya, Bu Maf ya. Eh, Kebanyakan bukan anak laki-laki karena SMK-nya SMK teknik gitu. Nah, kebetulan siswa saya ini setiap jam pertama, kebetulan jam jam pelajaran saya itu selalu terlambat datangnya. Harusnya jam 7 sudah ada di kelas, tapi jam 7.15 baru masuk. Dan itu di Mm-mm. catatan saya tuh sudah berapa kali ya? Lebih dari 3 kali lah gitu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi siswa ada salah satu siswa yang sering datang terlambat ya Bu ya. Baik. Dari percakapan kita pada siang hari ini nih Bu, rencananya apa tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Rosi? Iya, tujuannya sih saya pengen dapat solusi ya Bu ya. Ya, agar anak ini supaya tidak datang terlambat lagi. Kalau datang terlambat kan pasti mengganggu eh, proses pembelajaran gitu sama. Ya, baik. Jadi tujuannya adalah solusi untuk eh, memperbaiki perilaku siswa yang sering datang terlambat ya Bu ya. Iya betul, Apakah seperti itu? iya betul Ibu. Ya, baik. Kira-kira Bu, selama selama ini gitu, selama ini ketika anak tersebut datang terlambat, apa yang sudah sering Ibu lakukan? Nah, kalau di awal itu kami sudah membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Sudah dibuat kesepakatan dengan seluruh kelas. Walaupun saya hanya sebagai guru pengajar atau pelajaran, tapi saya buatkan itu keyakinan kelas. Terus ya semua siswa sudah menyetujuinya Mm-mm. dan ya Jadi, dan salah satunya itu kan bunyi keyakinan kelas kan tidak harus datang tepat waktu gitu. mm-mm. Jadi memang sebenarnya Ibu sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa Iya, tersebut ya Bu ya. iya betul. Tetapi siswa tersebut masih suka
datang terlambat gitu. Ibu pernah mencari tahu apa alasannya datang terlambat? Nah, karena udah sering ya Bu ya, ya pasti saya tanya, kenapa terlambat? Tanya sih bantuin orang tuanya dulu. Hmm, Karena ya Bu orang tua saya jualan. Katanya. hmm. Ya itu membantuin orang tua jadi terlambat terus. Nah, ya tadi Ibu sudah tahu alasan dari siswa tersebut datang terlambat. Lalu kira-kira apa solusinya nih dari Ibu gitu buat anak tersebut supaya bisa datangnya itu lebih tepat waktu lagi atau tidak terlambat? Iya, kalau eh, sudah pakai keyakinan kelas, harusnya anak kan sudah tahu konsekuensinya ya Bu ya. Eh, kalau datang terlambat itu kan pasti ada apa anak harus melakukan sesuatu ya sebagai bentuk tanggung jawabnya gitu ya. Tapi ternyata belum belum jera juga. Nah, rencana saya tuh pengen ngobrol sama wali kelas, kemudian sama guru BK juga. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, si anak ini nanti dia akan keenakan mengulangi kesalahan yang sama begitu. Oh gitu ya. Jadi rencana Ibu Ros adalah mengundang guru BK untuk sama-sama mencari solusi bagi anak yang sering datang terlambat tersebut ya Bu ya. Kira-kira Iya, bagaimana strateginya tuh Bu? strateginya. Kalau strateginya pengen saya gini ya Pak. Di masih di jam pelajaran saya supaya tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Di rencana 1 jam lah saya pakai jam pelajaran saya untuk apa mempertemukan si anak ini dengan wali kelasnya supaya wali kelasnya juga mengetahui sama guru BK-nya juga Ibu. Oh, seperti itu. Baik. Lalu kira-kira Bu dari tadi rencana yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira berapa lama nih Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan merealisasikan rencana tersebut? Ya rencananya sih paling lama 2 minggu ya Bu ya, karena kalau Hmm, terlalu lama juga kan nanti karena si anak ini di mata pelajaran saya 1 minggu sekali saja dia terlambat. Nah, saya pikir di pelajaran yang lain juga dia melakukan hal iya. seperti itu. Iya, jadi rencananya kurang lebih 2 minggu ya, Bu ya. Lalu adakah nanti rekan Ibu yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan rencana tersebut, Bu? Eh, ya tentunya ini ya guru BK Guru BK itu ya, yang tadi sudah ini ya, sudah Ibu sebutkan. Ya, baik. Lalu dengan Bu, bantu ya dan minta di apa? Minta dijadwalkan gitu. oh ya, ya baik. Berarti jadi yang membantu Ibu tentu guru BK tadi ya. Kemudian waktunya kurang lebih 2 mingguan seperti itu ya Bu ya. Lalu Iya. Bu, biasanya kan gini, ketika kita menghadapkan anak dengan guru BK itu pasti ada masalah lain ya Bu ya. Nah, ada Iya. hambatan lain seperti itu kan. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, apakah Ibu sudah punya langkah-langkah atau apa ya, solusi gitu? Mana ya Bu maksudnya ya? Kalau di kami biasanya itu Mm-mm. guru BK punya jadwal gitu, punya Punya jadwal jadwal, baik. ya. Jadi saya kira dengan mengkomunikasikannya terlebih dulu itu nanti kemudian guru BK akan menjadwalkan di minggu berikutnya pada saat pelajaran satu. Nah, jadi itu ya Bu ya, untuk mengantisipasi hambatan itu ada komunikasi yang efektif dulu ya Bu ya.
Baik, selanjutnya nih Bu, kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu dari rencana yang tadi sudah Ibu ini kan sebutkan tadi? Iya, ukuran keberhasilannya ya eh, di satu pertemuan itu bisa terlaksana gitu ya. Kemudian pada saat pertemuan itu semuanya bisa hadir. Ya, Mm-mm. syukur-syukur wali kelas yang tentunya sudah saya hubungi terlebih dahulu bisa menghadirkan orang tuanya karena si anak ini kan alasannya bantu orang tuanya. Nah, ini kan informasi ini kan perlu di cross check gitu ya langsung dengan Iya, orang tuanya. Memang betul seperti itu atau tidak. baik. Jadi ukuran keberhasilannya adalah eh, ada solusi dari semua pihak yang terlibat ya Bu ya, termasuk dari Ya, orang tuanya, kemudian dari anaknya sendiri dan juga dari wali kelasnya. Baik, iya. itu sudah sangat luar biasa sekali Bu Ros, rencana aksinya. Ah, nah, kira-kira nih Bu Ros, supaya rencana aksi dari Ibu Ros itu dapat terwujud dan terlaksana dengan baik, apa nih komitmen komitmen yang nanti akan Ibu Ros terapkan? Komitmennya eh apa ya Bu ya? Di pertemuan berikutnya tentunya saya tetap menjalin komunikasi dengan anak, tetap mengingatkan nanti di pelajaran saya jam pertamanya jangan sampai terlambat. Gitu. Hmm, Ya, komitmennya ya saya harus datang tepat waktu ya karena di jam baik. pertama gitu. Iya, jadi komitmennya adalah si anak tadi dapat datang tepat waktu gitu ya Bu ya, dan mengurangi ininya keterlambatannya seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya nih Bu, tindak lanjut dari sesi coaching ini kira-kira apa yang nanti akan Ibu Ros inginkan? Oh iya, untuk tindak lanjutnya ya ini sebagai bahan pembelajaran ya nanti setelah kita ada pembicaraan dengan semua pihak terkait yang tadi saya sebutkan, eh, nantinya ada solusi dari pihak BK juga sehingga si anak ini kiranya juga jadi terbuka gitu. Jadi karena semua pihak yang terlibat itu eh, bersama-sama memberikan apa nasihat gitu ya, nasihat ke anak tersebut supaya tidak datang, terutama dari pihak orang tuanya. Nah, ini saya pikir ini bisa sangat membantu sekali. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ros. Hari ini coachingnya sudah selesai. Tadi Ibu Ros sudah menyampaikan beberapa ini ya, beberapa komitmen ke depannya itu seperti apa. Saya tunggu nih kabar baiknya dari rencana aksi yang Ibu Ros lakukan di sekolah. Apakah Sama-sama nanti Ibu. Iya, apakah nanti si anak tersebut dapat hadir tepat waktu, kemudian tidak terlambat lagi. Itu nanti eh, kita akan ketemu lagi ya Bu Ros ya untuk membahas masalah ini. Gitu. Ini juga saya terima kasih sekali ini obrolan dengan Ibu Maf. Jadi saya jadi terpikirkan ide-ide, oh iya harus ikut menghadirkan orang tuanya juga, dari kelasnya juga. Jadi Iya, saya sih berharap si anak ini bisa sadar gitu ya Bu ya, iya. pikirannya jadi terbuka, kemudian bisa berangkat lebih pagi lagi. Iya, betul sekali yang tadi Ibu Ros bilang, ternyata untuk mengatasi permasalahan anak yang sering datang terlambat itu ya Bu Rosi ya harus melibatkan beberapa ini ya Bu,
beberapa kemitraan dengan orang tua, Ya, dengan BK itu sudah sangat bagus sekali, Bros. tidak bisa Solusinya. ditangani sendiri, Bu, Iya, betul sekali. karena satu suara dengan 3 suara tentunya lebih berbeda ya. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali, Ibu Ros. Eh, baik, sesi coachingnya sudah selesai. Kita sampai jumpa ketemu lagi di Iya. sesi Terima kasih Bu berikutnya. Maf atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu Ros. Ya, saya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Maf luar biasa. Saya kasih apresiasi nih. Luar biasa sekali Bu Maf untuk kegiatan coaching hari ini. Bu Maf sudah memberikan respon yang baik kepada coach dengan menggali-menggali pertanyaan sehingga Bu Maf ini mendengar aktifnya cukup luar biasa ya, luar biasa baik. Sehingga Bu Maf dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach dan coach dapat menemukan solusinya dari kompetensi yang dimilikinya. Luar biasa, Bu Maf, mantap. Nah, Terima kasih Ibu Puji. Eh, terima kasih banyak. ya sama-sama. Ya, sehingga ini di sini dari mendengar aktif yang dilakukan oleh Bu Maf, kemudian Bu Maf memunculkan ide-ide kreatif dan pertanyaan berbobot sehingga si Koci dapat menemukan solusinya, yaitu tentang mengatasi anak yang